Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel Pak Kentus Petani Sayur. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi bagaimana cara memaksimalkan produksi pada tanaman tumpang sari yang terdiri dari bermacam-macam tanaman yang berbeda. Dari salah satunya ialah kacang panjang, cabai, rawit merah, dan terong. Namun sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel saya ini. Saya doakan diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan lancarkan rezekinya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru hadir atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, komen, dan share ke teman-temannya yang lain, agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi tentang pertanian dan lain-lain. Langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu akan membuat maksimal produksi pada tanaman tumpang sari agar dapat panen sesuai harapan, terutama pada tanaman kacang panjang. Kacang panjang saya ini sudah berumur 50 st dan sudah mulai berbuah. Agar buahnya besar dan panjang, yang harus kita lakukan dalam pemruningan atau perempelan pada daun yang di bawah, agar memudahkan kita untuk pengendalian hama atau mencegah terserangnya jamur pada tanaman kacang panjang. Menurut pengalaman saya, kita wajib melakukan perempelan, tetapi hanya daunnya saja, jangan pada sulur airnya atau cabangnya, karena cabang atau sulur air itu akan berproduksi untuk berbuah. Contohnya seperti ini. Setelah perempelan selesai, lakukan pemupukan dengan cara kocor untuk memupuk buahnya kacang panjang, agar panjang dan besar. Pupuk yang akan saya gunakan, yaitu ini pupuk dan insektisida yang saya gunakan. EPK Mutiara 16, 16, 16, guna untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman, memperkecil kemungkinan tanaman mengalami kerontokan bunga dan juga buah, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, dapat meningkatkan fotosintesis tanaman sehingga pembentukan zat gula, tepung dan protein lebih meningkat, meningkatkan produksi buah. Cara pengaplikasiannya, ember berisi air 20 liter. Kita larutkan ke dalam air NPK 16. Untuk dosis yang kita gunakan adalah 5 sendok makan. Lalu kita tambahkan pupuk KNO3, 1 sendok makan saja, karena pupuk KNO3 memiliki fungsi dari unsur nitrogen KNO3 putih pada tanaman, merangsang pertumbuhan tanaman dan jumlah anakan serta merangsang cabang dan daun muda untuk tumbuh, memberikan warna hijau pada tanaman lebih baik, membantu memberikan proses fotosintesis sehingga tanaman akan mudah tumbuh dengan cepat dan sehat, meningkatkan produksi daun, berfungsi di dalam proses sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Lalu kita tambahkan juga pupuk emas hitam, karena pupuk emas hitam memiliki fungsi mampu memperbaiki dan menjaga kondisi kesuburan tanah, sehingga pertanian berkelanjutan bisa dilanjutkan, dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air dan mempertahankan kelembaban tanah, memiliki sifat slow release, sehingga ketersediaan unsur hara terdistribusi secara merata untuk suatu waktu kurun tanam. Setelah semua pupuk yang kita aplikasikan sudah kita masukkan ke dalam air, atau kita larutkan, lalu kita aduk hingga merata sampai benar-benar larut dalam air. Lalu, kita siramkan pada tanaman yang akan kita pupuk. Pada tanaman kacang, yaitu dosis yang kita pakai 1 cangkir ukuran 200 ml untuk 2 tanaman kacang panjang. Untuk tanaman terong dan cabai rawit merah, kita beri dosis 1 cangkir atau 200 ml per tanaman. Lakukan seperti ini hingga selesai. Ini hanya suatu contoh saja.
Setelah itu, kita lakukan penyemprotan atau mengendalikan hama, agar tanaman kita tetap subur, dan terjaga dari serangan hama ulat belalang dan hama yang lain. Insektisida yang akan kita gunakan yaitu, salah satunya, insektisida Danke 40 WP adalah pestisida sistemik, racun kontak, dan lambung berbentuk tepung berwarna putih, yang dapat disuspensikan, wettable powder, bahan aktif metomil yang terkandung pada insektisida Danke 40 WP, berfungsi, untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis dan lain-lain. Selain untuk tanaman di atas insektisida Danke juga bisa digunakan untuk tanaman Hortiturcula. Fungsi Danke untuk Hortiturcula dapat berguna dalam mengendalikan ulat penggerek batang, yang terkenal sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu saya gunakan, dosis 1,5 sendok makan untuk ukuran tangki 16 liter. Lalu kita tambahkan, insektisida Dupont Lanet, setengah saset, karena Dupont Lanet, penanggulangan hama, merupakan insektisida Dupont Lanet dengan racun kontak dan perut pada serangga atau melalui daun, bagian tanaman yang dimakan serangga, sangat efektif dan cepat mengendalikan serangan hama penggerek buah pada tanaman Hortiturcula hingga ke telur serangga. Lalu kita tambahkan pupuk semprot, yang akan saya gunakan yaitu Gandasil B karena Gandasil B memiliki kandungan unsur nutrisi yang sangat menunjang pertumbuhan dan pembentukan bunga serta buah. Gandasil B juga memiliki dua kandungan nutrisi yaitu, unsur makro, NPK, yang dapat memacu pertumbuhan bunga tanaman dan kandungan unsur mikro Cu, Mg, B, Mn, dan sebagainya. Kita gunakan 1 sendok makan saja, untuk ukuran tangki 16 liter. Setelah itu kita aduk-aduk, sampai benar-benar mencampur, dengan merata, lalu kita masukkan ke dalam tangki 16 liter. Jangan lupa pakai saringan, agar kotoran tidak menyumbat pada filter atau selang penyemprot. Setelah itu lakukan penyemprotan, mulai dari bawah sampai atas, hingga merata sampai benar-benar basah seperti ini contohnya.
Seperti ini cara memaksimalkan produksi pada tanaman tumpang sari yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya, dan tinggalkan pesan di kolom komentar, agar saya dapat mengunjungi juga ke channel teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.